Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini membahas materi tentang daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kompetensi dasar yang harus kalian capai ini seperti biasa ada 4 kompetensi ya. Aspek spiritual, aspek sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Tujuan pembelajarannya ini ada 4 ya. Silahkan bisa kalian baca. Pertama, perjuangan menuju NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejarah tentang lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia semakin menguat setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Peristiwa tersebut mendorong para pemuda dengan jiwa muda dan semangatnya bergerak mendesak golongan tua untuk secepatnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Pada saat itu Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu karena kota Nagasaki dan Hiroshima itu dibom atom oleh Amerika Serikat ya. Nah, di negara kita terjadilah kekosongan kekuasaan atau disebut dengan vacuum of power. Nah, keadaan itu digunakan oleh bangsa Indonesia untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Namun adanya perbedaan pendapat antara golongan tua dengan golongan muda sampai akhirnya terjadilah peristiwa Rengas Dengklok ya. Apa perbedaan pendapat antara golongan muda dengan golongan tua? Golongan muda ingin segera memproklamasikan kemerdekaan, memanfaatkan situasi yang ada ya, sementara golongan tua menunggu janji Jepang yang pada saat itu akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Mengenai janji Jepang ini pada materi semester 1 mengenai perumusan BPUPKI itu sudah dibahas ya. Nah, karena terjadinya perbedaan pendapat inilah antara golongan tua dengan golongan muda terjadinya peristiwa Rengas Dengklok di bawahnya Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Mengenai penyusunan naskah proklamasi. Nah, Rumah Laksamana Muda Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta dijadikan sebagai tempat untuk menyusun naskah proklamasi kemerdekaan. Laksamana Muda Maeda ini adalah keturunan Jepang tetapi memihak kepada bangsa Indonesia ya. Tidak setuju dengan penjajahan yang dilakukan oleh Jepang kepada negara kita. Naskah proklamasi awalnya kan ditulis tangan. Nah, terus diketik. Nah, yang mengetik naskah teks proklamasi ini adalah Sayuti Melik dan ditandatangani oleh Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia yang sebelumnya tadinya akan ditandatangani oleh setiap anggota yang hadir pada waktu itu. Cuman akhirnya diputuskan bahwa yang akan menandatangani adalah Soekarno-Hatta sebagai wakil atas nama bangsa Indonesia. Ada 3 perubahan redaksi atas teks proklamasi, yaitu pertama, kata tempo diganti dengan kata tempo, kalimat wakil bangsa Indonesia diganti dengan atas nama bangsa Indonesia, dan ini adalah cara penulisan tanggal. Yang tadinya Jakarta 17/8/05 diganti menjadi Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 05. Tahun yang digunakan bukan tahun Masehi tahun 1945 melainkan penanggalan tahun Jepang yaitu tahun 2605. Teks proklamasi dibacakan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 pada hari Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat di depan rumah Insinyur Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Setelah teks proklamasi dibacakan, dikibarkanlah sangsaka merah putih oleh Suhu dan Latif Hendra Diningrat dan secara spontan peserta menyanyikan lagu Indonesia Raya. Berita kemerdekaan Indonesia disebarkan para pemuda dengan selebaran kertas ataupun tulisan tangan di berbagai tempat. Berita kemerdekaan Indonesia disiarkan juga melalui radio. Walaupun pada saat itu Jepang menentang ya adanya penyiaran kemerdekaan Indonesia ini melalui radio. Namun bangsa Indonesia tetap melaksanakannya ya. Teks proklamasi terdiri dari 2 alinea. Alinea pertama berbunyi, kami bangsa Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan Indonesia. Nah, hal itu mengandung makna bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia telah dinyatakan dan diumumkan kepada dunia. Alinea kedua berbunyi, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, yang bermaksud agar pemindahan kekuasaan pemerintahan harus dilaksanakan secara hati-hati dan penuh perhitungan agar tidak terjadi pertumbuhan darah secara besar-besaran. Proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia memiliki makna yang dapat kita telaah dari berbagai aspek, ada 6 ya.
Ada aspek hukum, aspek sosiologis, aspek politis. Aspek hukum, pernyataan keputusan politik tertinggi untuk menghapuskan hukum kolonial dan diganti dengan hukum nasional. Aspek sosiologis, perubahan dari bangsa yang terjajah menjadi bangsa yang merdeka. Aspek politis menyatakan bahwa bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat dan mempunyai kedudukan sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Nah, berikutnya ada aspek historis, ada aspek kultural, dan ada aspek spiritual. Aspek historis, proklamasi merupakan titik akhir sejarah penjajahan di bumi Indonesia dan menjadi titik awal Indonesia sebagai negara yang merdeka. Aspek kultural, proklamasi membangun peradaban baru dari bangsa yang digolongkan pribumi pada masa penjajahan Belanda, ya. Jadi bangsa Indonesia disebut dengan rakyat Indonesia ini disebut dengan pribumi, menjadi bangsa yang mengakui persamaan harkat, derajat, dan martabat manusia yang sama. Dan aspek spiritual, proklamasi yang diperoleh merupakan berkat rahmat Tuhan yang Maha Esa atas perjuangan rakyat Indonesia melawan penjajah. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius, jadi tidak memungkiri bahwa kemerdekaan yang diperoleh adalah berkat rahmat Tuhan yang Maha Esa. Pengertian daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Indonesia ini adalah negara yang sangat luas, ya, dengan jumlah penduduk yang banyak, dengan beraneka ragam suku, agama, ras, dan lain-lain, ya, sudah dibahas pada materi sebelumnya mengenai keberagaman Indonesia. Pasal 1 ayat 1 berbunyi negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Pancasila dan UUD 45 mengatur persatuan dan kesatuan dalam beberapa ketentuan, yaitu sebagai berikut. Ada pertama ada sila ketiga pada Pancasila, terus pada pembukaan UUD 45 alinea keempat, dan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berbunyi ini, ya, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Nah, apabila ditinjau dari sudut hukum tata negara, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang lahir pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 belum sempurna sebagai negara. Karena pada saat itu negara Indonesia baru sebagian memiliki unsur konstitutif berdirinya negara. Unsur konstitutif berdirinya negara itu terdiri dari adanya rakyat, adanya wilayah, dan adanya pemerintahan yang berdaulat. Karena pada saat itu ketika tanggal 17 Agustus tahun 1945 bangsa Indonesia baru memenuhi dua unsur, ya, yaitu adanya wilayah dan adanya rakyat. Sementara pemerintahan yang berdaulat belum. Nah, oleh sebab itu pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 PPKI melengkapi persyaratan berdirinya sebuah negara, yaitu berupa pemerintahan yang berdaulat dengan mengangkat presiden dan wakil presiden, menetapkan UUD 45 dasar negara dan tujuan negara, ya, menetapkan UUD tahun 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia. Dasar negara Indonesia itu Pancasila dan tujuan negara yang tercantum dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar tahun 1945, ya. Jadi berdirinya suatu negara itu harus memenuhi dua unsur, konstitutif dan deklaratif. Nah, konstitutif adanya wilayah, adanya rakyat, dan adanya pemerintah yang berdaulat. Dan kalau deklaratif itu adanya pengakuan dari negara lain. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang dibentuk berdasarkan semangat kebangsaan atau nasionalisme oleh bangsa Indonesia yang bertujuan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, ini adalah tujuan negara Indonesia yang tercantum dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar tahun 1945, ya. Nah, pemaparan materi mengenai perjuangan menuju Negara Kesatuan Republik Indonesia cukup sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi